Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari bagaimana penyusunan SKP Guru tahun 2021. Bersama saya, Yati Kurniawati, Kepala SMP Negeri 9, Salatiga. Di tahun 2021 terbitlah Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Yang ini akan mengubah SKP kita dari sasaran kerja pegawai menjadi sasaran kinerja pegawai. Sehingga pada tahun 2021 ini kita berada pada periode transisi, yang mana dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau periode 1 kita menggunakan Perka BKN nomor 1 tahun 2013 untuk penyusunan SKP, dan di periode kedua bulan Juli sampai Desember kita menggunakan dasar PP 30 tahun 2019 Ju Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 untuk penyusunan SKP. Sebagai guru, yang mana kita merupakan jabatan fungsional, maka SKP kita susun dengan berdasarkan yang pertama SKP atasan langsung, yang kedua organisasi atau unit kerja dengan memperhatikan RKT, PK, OTK, uraian jabatan, dan butir-butir kegiatan JF. Contoh SKP 2021. Contoh SKP yang bisa kita kembangkan di tahun 2021. Yang pertama, kita lengkapi dulu covernya. Covernya dilengkapi, pastikan Bapak dan Ibu mengisi datanya komplit ya, sesuai dengan identitasnya masing-masing. Kemudian di SKP 46 ini kita masih menggunakan format SKP yang lama, silakan diisi dengan kegiatan tugas jabatan. Nah, ini pastikan pengisiannya, angka kreditnya lewat sini Bapak Ibu. Angka kreditnya lewat sebelah kanan, silakan diisi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, aduh lupa saya golongan berapa, angka kreditnya berapa, di bawah ini sudah ada tabel yang bisa diadopsi untuk melihat angka kredit dari Bapak dan Ibu. Ya. Nah, nanti ketika SKP-nya sudah diisi, maka di tab berikutnya ada penilaian 46. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa memperbaiki realisasi targetnya, ya, bisa memperbaiki targetnya di sini. Ini satu gitu ya. Jadi karena ada revisi ya, kita awalnya 12 bulan, ini juga nanti menjadi 6 bulan. Nah, nanti nilainya ini akan dinilai oleh atasan kita. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk perilaku kerja nanti juga akan dinilai oleh atasan kita. Nah, inilah jadilah untuk format penilaian prestasi kerjanya yang menggunakan format yang lama. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu pastikan ketika mengisi di SKP-nya, ini SKP 46, ini Bapak dan Ibu mengisi dengan benar. Nah, ini SKP untuk tengah tahun pertama Bapak dan Ibu, Januari sampai dengan Juni. Nah, yang nanti perlu kita perhatikan adalah yang tengah tahun kedua, bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Di sini ada SKP JA JF, ya. Nah, Bapak dan Ibu, karena ya SKP-nya Bapak dan Ibu sebagai guru diturunkan dari rencana kinerja atasan, yaitu dalam hal ini atasan guru adalah atasan langsungnya adalah kepala sekolah, maka Bapak dan Ibu perlu memperhatikan rencana kepala sekolah yang dapat diintervensi oleh guru. Nah, ini contohnya di sini ada, sudah saya tuliskan rencana kinerja kepala sekolah yang dapat diintervensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari mana rencana kerja kepala sekolah yang sudah diintervensi ini? Ini berasal dari rencana kinerja kepala dinas pendidikan yang diturunkan menjadi rencana kerja kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, rencana kinerja atasan langsungnya kepala sekolah adalah ini, ya. Lah, bagaimana rencana kinerja Bapak dan Ibu sebagai guru? Tentunya rencana kinerja Bapak dan Ibu sebagai guru dengan melihat tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu oleh atasan atau kepala sekolah. Nah, di sini ada contoh
ada contoh yang bisa digunakan. Di sini ada contoh rencana kinerja ya. Jadi misalkan kalau kepala sekolah menurunnya angka mengulang kelas siswa, maka apa yang bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran? Terlaksananya pembelajaran. Bagaimana guru bimbingan? Terlaksananya pembimbingan. Nah, ini adalah contoh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri untuk kalimat rencana kinerjanya Bapak dan Ibu ya. Wali kelas seperti ini, pembina ekstra, wakasek kurikulum, anggota kurikulum. Nah, dari indikator kinerja kepala sekolah, rencana kinerja kepala sekolah 11, 12, 13, 23. Nah, ini yang mana yang Bapak dan Ibu nanti bisa seturunkan ya, bisa turunkan untuk disesuaikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, ini adalah contoh Bapak dan Ibu, contoh milik Bu Nurul misalkan ini ya. Beliau sebagai guru mata pelajaran yang diberi tugas sebagai wali kelas dan juga sebagai anggota urusan kesiswaan ya. Pada rencana kinerja kepala sekolah 1,1 Bu Nurul sebagai guru mata pelajaran bisa merencanakan kinerjanya seperti ini. Terlaksananya pembelajaran. Sebagai wali kelas, terlaksananya tugas wali kelas. Untuk 1-2 menurunnya angka putus sekolah, nah ini Bu Nurul bisa rencana kinerjanya seperti ini. Terlaksananya program dan layanan. Kemudian terkait dengan ruang kelas, bisa terlaksananya tugas wali kelas dalam mengelola ruang kelas. Sebagai anggota urusan kesiswaan, maka Bu Nurul juga memiliki kinerja yang diturunkan dari tupoksi waka kesiswaan. Misalkan tergantung pembagiannya di dalam kelompok urusan. Misalkan Bu Nurul terlaksananya kegiatan pembinaan kesiswaan. Mungkin ada juga yang penegakan disiplin dan lain sebagainya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, rencana kinerjanya Bapak dan Ibu yang sudah disusun nantinya tinggal dimasukkan di dalam. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya, dimasukkan di dalam format SKP JAJF 30. Yang kolom ini Bapak dan Ibu, kuncinya ada di sini ya. Ini adalah angka yang menunjukkan rencana kinerja atasan yang Bapak dan Ibu intervensi di sini ambilnya. Kemudian kinerja utamanya ini Bapak dan Ibu, ini kinerja utamanya bisa copy dari sini. Ya, bisa copy dari sini. Nih. Kemudian, nah, nanti Bapak dan Ibu ini persentase isi dari indikator kinerja individu bisa disesuaikan, ya. Nah, kalau ini sudah clear Bapak dan Ibu sudah punya perencanaan, maka langkah berikutnya cek realisasi di form penilaian SKP JAJF ini, ya. Pastikan Bapak dan Ibu mengisi di sini sesuai. Nah, misalkan ini saya 1,2, maka ini akan berubah Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau untuk yang penilaian JAJF ini kuncinya di sini. Kalau ini kita ubah, maka otomatis nanti isinya akan berubah Bapak dan Ibu. Ya, sehingga pastikan ini mengisinya sesuai dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu isi di depan tadi. Ya. Nah, yang perlu disesuaikan di sini apa, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu silakan mengisi realisasi. Silakan mengisi realisasi ya berdasarkan Bapak dan Ibu. Nah, nanti kepala sekolah yang akan mengecek apakah realisasinya ini sudah sesuai. Ya, sudah sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu tuliskan itu ya. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu ini sudah clear gitu ya. Nilai ada di sini. Nah, kalau misalkan ini Bu sisa satu. Nah, silakan untuk dihapus. Yang ini boleh dihapus. Ya, boleh dihapus. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai jabatan fungsional, maka kita perlu untuk melampirkan keterkaitan SKP dengan butir kegiatan jabatan fungsional atau angka kreditnya ya. Nah, ini sama Bapak dan Ibu ya, kuncinya juga ada di sini. Kalau ini misalkan kita ganti gitu ya, maka ini juga akan berubah. Tetapi Bapak dan Ibu ini hanya mengubah untuk rencana kinerja. Ya, untuk butir kegiatan terkait silakan Bapak dan Ibu isi. Termasuk juga output. Cantumkan juga angka kreditnya. Tentunya angka kredit sesuai dengan
golongan Bapak dan Ibu ya. Untuk 11, 12, 13 tadi sudah Bapak dan Ibu buat di depan. Nah, yang perlu diuraikan adalah yang poin 2. Untuk pengembangan kegiatan berkelanjutan PKB, Bapak dan Ibu sesuaikan dengan apa-apa kegiatan PKB yang sudah Bapak dan Ibu lakukan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Ya, ini silakan untuk diisi. Kemudian nanti kalau sudah Bapak dan Ibu untuk penilaian kinerjanya nanti yang mengisi kepala sekolah ya. Ini yang mengisi kepala sekolah untuk nilai kinerjanya Bapak dan Ibu. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya integrasi. Ini integrasi menunjukkan nanti nilainya Bapak dan Ibu selama tahun 2021. Nah, Bu, tadi angkanya nggak ada yang di atas 100 deh. Kenapa kok jadi seperti ini? Ini karena ada konversi Bapak dan Ibu, ya. Nggak usah dipusingkan. Kemudian, maka sampai di terakhir ini adalah laporan dokumen penilaian kinerja. Atau kalau dulu, ya kita kenal dengan PPK atau malah dulu lagi DP3. Ini yang format yang terakhir seperti ini. Sudah Bapak dan Ibu, seperti itu saja. Sederhana sekali bukan? File contoh SKP bisa Bapak dan Ibu temukan di bit.ly /SKP 21N9. Demikian Bapak dan Ibu untuk kebersamaan kita. Selamat membuat SKP. Terima kasih atas perhatiannya.